Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi helmintologi yang meliputi nematoda, trematoda, dan cestoda pada mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Yogi Rahman Esvan. Kelompok 2 yang beranggotakan Gadisda Salmalika, Mugia Yusnur Rahayu, Muhammad Raihan, Nabila Antika Pratiwi, Rina Apriliani, Risma Anugrah Dewi, Risana, Suci Rahma Ayuni, Ulfi Nurul Alifah, dan Wifik Solihat. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengertian, jenis-jenis, metabolisme hidup, klasifikasi, keuntungan, kerugian, pemanfaatan, dan penanganan pencemaran. Pendahuluan. Helmintologi adalah ilmu yang mempelajari parasit berupa cacing. Klasifikasi helmintologi terbagi menjadi 3, yaitu nematoda, trematoda atau cacing daun, dan cestoda atau cacing pita. Berikut adalah gambar cacing nematoda. Gambar cacing trematoda, dan gambar cacing cestoda. Untuk pengertian akan dibacakan oleh Nabila. Pengertian nematoda. Nematoda atau cacing gilig atau cacing gelang merupakan kelompok cacing yang berada dari filum nematoda, terkadang juga disebut Nemathelminthes. Filum ini memiliki anggota beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Menurut taksonomi, mereka dikelompokkan dalam superfilum Ecdysozoa bersama dengan arthropoda dan hewan-hewan lain yang melakukan ekdisis. Berbeda dengan filum Cnidaria dan Plathelminthes atau cacing pipih, nematoda memiliki sistem pencernaan tubular dengan bukaan di kedua ujungnya. Pengertian trematoda. Trematoda atau disebut juga cacing isap adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dari filum Plathelminthes. Jenis cacing trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Untuk pengertian cestoda akan dibacakan oleh Wifik. Pengertian cestoda. Cestoda atau Cestoidea adalah kelas cacing dalam filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Sebagian besar cestoda ditempatkan dalam subkelas Euchestoda yang biasa disebut cacing pita. Tubuh mereka disusun dari rangkaian unit berupa yang disebut proglotid, sebuah kemasan berisi telur yang secara berkala dilepaskan ke lingkungan untuk menginfeksi organisme lain. Subkelas lainnya yaitu Cestodaria, sebagian besar merupakan parasit pada ikan. Untuk jenis-jenis akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis-jenis nematoda yaitu cacing dewasa. Untuk spesies Dupilobotrium latum, Taenia sagimata, Taenia solium, Hinolepis nana, Hymenolepis diminuta, dan Dipylidium caninum. Larva untuk spesies Dipilobotrium sp, Taenia solium, Hymnelophis nana, Echinococcus granulosus, dan Multiceps. Untuk jenis trematoda, diantaranya ada trematoda usus, Fasciolopsis busci, Heteroptidae, Echinostoma ilocanum. Trematoda hati, Fasciola hepatica, Opis torchis felinus, Colonorchis sinensis, Opis torchis vivae. Untuk trematoda paru-paru, yaitu Paragonimus westermani. Trematoda darah, Siskitosoma japonicum, Siskitosoma mansosi, dan Siskitosoma hemetobius. Dan untuk jenis-jenis cestoda yaitu Dipilobotrium latum, Hymenolepis nana, Taenia saginata tesorium, Echinococcus granulosus, dan E. multicolocularis. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Metabolisme hidup trematoda. Trematoda tipikal dimulai dengan telur. Beberapa trematoda menetas langsung di lingkungan air, sementara yang lain dimakan
di dalam inang, biasanya moluska. Penetasan disebut mirasidium. Larva Bersilia yang berenang bebas, mirasidia, kemudian akan tumbuh dan berkembang di dalam spes perantara menjadi struktur seperti kantung yang dikenal sebagai sporokista atau menjadi radiae. Salah satunya dapat menimbulkan larva Cercaria motif bebas. Cercaria kemudian dapat menginfeksi inang vertebrata atau inang perantara kedua. Metacercaria atau Mesocercaria dewasa tergantung pada siklus hidup individu Trematoda. Kemudian akan inang vertebrata atau ditolak dan dikeluarkan melalui feses atau urin inang yang ditolak. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Risana. Metabolisme hidup nematoda. Metabolisme hidup nematoda dimulai dari telur, 4 stadium larva, dan dewasa. Larva infektif dapat menginfeksi inang definitif dengan cara termakan atau aktif menembus melalui kulit. Apabila sudah berada di dalam inang definitif, cacing muda akan menetap di dalam habitatnya dan berkembang menjadi dewasa. Untuk metabolisme hidup cestoda akan dibacakan oleh Rina. Metabolisme hidup cestoda. Yang pertama, telur cestoda akan bereproduksi secara seksual yang akan menghasilkan atau menyimpan telur pada prologidnya. Nah, untuk segmen prologid yang matang kemudian akan rontok bersamaan dengan telur-telur yang dikandungnya. Telur tersebut akan keluar melalui kotoran inang primer dan dimakan lagi oleh inang perantara atau sapi, babi, dan lain-lain. Yang kedua ada onkosfer ketika. Di dalam tubuh inang perantara, telur tersebut akan menetas menjadi onkosfer, yakni larva heksakan yang masih terbungkus oleh lapisan embrionik. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Gadis. Larva heksakan onkosfer yang sudah berubah menjadi larva heksakan akan bisa menembus dinding saluran pencernaan dan terbawa menuju otot. Cysticercus fase, daur hidup cacing pita ketika sudah melalui larva heksakan yang berada di otot lalu akan membungkus diri menjadi cysticercus. Cysticercus sendiri akan dapat bertahan beberapa tahun pada hewan, inang perantara, lalu akan terbawa ke inang primer, inang definitif. Jika termakan bersama dengan daging hewan, Cysticercus yang ada di usus tubuh inang primer kemudian akan menempel dan mulai tumbuh menjadi dewasa. Proglotod rontok apabila sudah matang dan berisi telur, maka segmen-segmen proglotid yang penuh dengan telur akan mulai berguguran dan terbawa melalui kotoran hewan inangnya. Untuk klasifikasi akan dibacakan oleh Risma. Klasifikasi 1. Nematoda. Kelas Chromadorea. Contoh Chromadora sp. dan Wilsonema dan Monistera. Kelas Enoplea. Contohnya Metocolaimus pristiurus, Enoplus, dan Nigolaimus. Kelas Sekernentea. Contoh Ascaris lumbricoides, Anicolostoma, duodenal, Osiuris vernicularis, Wuchereria, Bancorfri, dan Oncorcersa volvulus. Kelas Dorilaimea. Contoh Dorilaimus sp. Klasifikasi Trematoda. Trematoda usus, Fasciolopsis busci, Heteropidae, Esinostoma ilocanum. Trematoda hati, Fasciola hepatica, Opis torsis pelinus, Clonorchis sinensis, Opis torsis piverini. Trematoda paru-paru, Paragonimus westermani.
Klasifikasi Cestoda. Kelas Cestoda ordo Pseudopilidea. Family Diphyllobothridae. Genus Diphyllobothrium. Spesies Diphyllobothrium latum. Selanjutnya, untuk keuntungan dan kerugian akan dibacakan oleh Raihan. Keuntungan nematoda yang pertama menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman. Yang kedua, mengakumulasi dan stabilisasi karbon organik tanah. Yang ketiga, bioremediasi dari tanah yang terkontaminan. Kerugian nematoda yang pertama, Ascaris lumbricoides hidup sebagai parasit pada usus halus manusia. Larvanya masuk bersama-sama makanan. Yang kedua, Nesator americanus parasit. Parasit pada manusia. Larva masuk dengan cara menembus kulit kaki. Ketiga, Ocuris vermicularis, cacing kremi. Larvanya masuk bersama makanan. Cacing betina saat bertelur menuju anus. Yang keempat, Useria bancrofti dan Filaria bancrofti. Hidup parasit pada pembuluh limpa manusia, menyebabkan penyakit filariasis atau elephantiasis atau kaki gajah. Vektornya nyamuk Culex. Untuk pemanfaatan akan dibacakan oleh media. Untuk pemanfaatannya sendiri, yang pertama ada nematode. Nematode memainkan peran yang sangat penting dalam demoposisi dan siklus hara, di mana mereka sering sebagai pengurai menengah yang sebagai memecah bahan organik, sehingga mereka kemudian dapat ditangani oleh bakteri pengurai. Nematoda juga dapat dimanfaatkan sebagai penyakit tipus atau sebagai bahan kosmetik dalam bentuk tepung untuk menghaluskan kulit. Tetapi nematoda juga berperan sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tanaman. Untuk penanganan pencemaran masih dibacakan oleh media. Untuk penanganan yang pertama, yaitu pemberian obat dan pembedahan. Sedangkan untuk pencegahan, yang pertama kita harus rajin mencuci tangan, dan yang kedua mengonsumsi daging untuk dimakan yang matang. Yang ketiga, menjaga kebersihan di lingkungan maupun sekitar. Yang keempat, mengonsumsi makanan sehat. Dan untuk referensi, kami mengambil referensi 50% dari Wikipedia, 15% dari Jurnal Universitas Gadjah Mada, 25% dari Akademia.edu, dan 10% dari ID.script. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.